bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita, hanya di Jak TV, My City, My TV. Saya oleh dokter divonis sakit gula, diabetes sekitar tahun 2010 sampai 2010. Pengobatan ke dokter itu ya susah sembuhnya ya, diabetes. Kemudian ke terapis ya gitu-gitu aja. Jadi kita akan berkurang kalau minum obatnya banyak. Saya terus seperti itu ya. Nggak saya teruskan, secara nggak sengaja baca-baca di internet ya, ternyata pengobatan versi Pak Ustadz ini sudah dibahas oleh para pakar-pakar yang terdahulu. Nah terus saya setelah baca itu di internet itu, saya yakini bahwa saya akan bisa sembuh. Ya konsultasinya ya Pak Ustadz ya kak cerita ya dia aja bahwa langsung ke permasalahannya, diterapi 5 kali, ternyata sesuai dengan beliau gitu. Saya menderita sirosis hepatis sejak tahun 87. Setiap hampir 2 tahun sekali mungkin kambuh terus ya. Tapi terakhir kali saya kambuhnya itu sudah sangat parah. Di situ saya di rumah sakit Bandung 1 bulan. Di sana saya nggak ada perkembangan, bukan hanya penyakit sirosis hepatis saya saja, tapi sudah mengembang ke penyakit yang lain. Paru-paru saya ikut terendam air, jantung saya ikut terganggu, sama pankreas. Setelah saya lihat di televisi melalui Jak TV berkali-kali, ada Pak Ustadz yang mengembangkan sistem keterbukaan hati, keikhlasan hati. Terapi waktu ini saya kok tertarik. Akhirnya saya punya keyakinan, bismillahirrahmanirrahim, saya keluar dari rumah sakit. Saya punya niatan 1 minggu setelah keluar rumah sakit, kondisi saya masih digotong ke sini. Nah, alhamdulillahnya ya setiap pertemuan pasti ada perkembangan. Dan terakhir kali kemarin saya waktu sebelum yang kelima kalau nggak salah, saya udah ngomong sama Pak Ustadz, sekarang saya diajak lari pun saya udah bisa, walaupun badan saya masih kurus, belum normal kembali. Memang secara medis saya kemarin tes terakhir kali, hati saya sudah normal kembali. Pertama dinyatakan oleh dokter bahwa lambung, seluruh lambung, kemudian di dada, kemudian di pergelangan, dan juga seluruh badan lemah, dan kepala juga sakit. Rasanya itu waduh, sudah enggak, di seluruh badan ini, seluruh perut ini sakit semuanya. Dari anak saya mungkin dia pernah melihat TV itu, siaran itu ya, kemudian setelah itu menawarkan pada saya untuk berobat di sini. Tapi alhamdulillah waktu terapi yang kedua itu penyakit saya itu seluruhnya hilang semua, sakitnya hilang. Ya alhamdulillah sekarang ini ya badan saya sudah kayak normal lah gitu. Jadi tidak ada keluhan apa-apa, penyakit yang ada di lambung, di dada, di badan ini sudah alhamdulillah sudah normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menderita sakit seperti tadi boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Energi yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua terbegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uang bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulu Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. peraturan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke Kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Ada menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita, hanya di Jak TV, My City, My TV. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Soni Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntikannya menggunakan air putih, doa dan minyak yang akan dioleskan. Nah, Ustadz tadi saya sempat mendengar dan Ustadz mungkin sudah menyebutkan bahwa surat An-Nas juga itu kekuatannya banyak sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali tentang surat An-Nas itu, Ustadz. Iya, para pemirsa Jak TV yang berbahagia. Jadi memang surat An-Nas ini selama ini kan kita meyakini ini untuk mengusir jin, kan begitu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada tuh satupun ayat yang mengajarkan kita untuk menjin. Itu tidak ada. Jadi hanya orang ngarang-ngarang yang bilang wah ini jin ini mesti ditangkap. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang menyuruh kita membenci jin. Bahkan surat An-Nas sendiri pun itu bukan untuk jin. Tapi surat An-Nas itu adalah kita minta kepada Allah agar supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri jin dan setan-setan yang ada dalam diri manusia. Nah, setan kalau sudah bisa berada dalam diri manusia, waduh, dia berbentuk iri, dia berbentuk dengki, dia berbentuk buruk sangka, dia berbentuk sombong, dia berbentuk cemburu. Mari sama-sama kita perhatikan. Orang karena iri, karena ada setan iri di dalam dirinya, dia bisa bunuh orang. Orang karena ada setan cemburu dalam dirinya, dia bisa bunuh orang. Orang karena ada setan dengki dalam dirinya, dia bisa bunuh orang. Ini artinya apa? Nah, kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari setan-setan seperti itu. Nah, dalam kasus tadi yang ibu yang putrinya tadi, kita minta kepada Allah dengan menggunakan surat An-Nas tadi untuk supaya ibu dilindungi, ya kan? Putri ibu juga dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri putrinya. Ya, yang mungkin pada saat ini dia dalam bentuk kedengkian, dia dalam bentuk buruk sangka terhadap orang tuanya. Nah, itu kita minta kepada Allah, lindungi putriku ini dari setan-setan yang ada di dalam diri putriku. Nah, dengan cara apa? Kita gunakan surat An-Nas, kita baca surat An-Nas. Nah, tapi mesti hati-hati pada saat kita membaca surat apapun dalam kitab suci Al-Quran, ya, termasuk surat An-Nas. Ingat ibu, ingat bapak, kuncinya adalah basmalah. Semua surat, buka deh kitab suci Al-Quran, semua suratnya kecuali surat At-Taubah, semuanya menggunakan basmalah. Nah, artinya apa? Semuanya menggunakan kasih sayang. Jadi tidak ada itu yang namanya dengan menggunakan nama-Mu yang maha menghancurkan, maha mematikan. Itu ngarang-ngarang. Tidak ada di dalam Al-Quran maha mematikan digunakan untuk membuka surat, tidak ada. Omong kosong. Yang digunakan hanya dengan menyebut nama-Mu yang maha pengasih lagi banyak-banyak. Dan itu digunakan oleh semua surat. Karena itu pada saat membaca surat An-Nas, hati-hati, kuncinya adalah basmalah. Tetap kedepankan kasih sayang.
Mudah-mudahan ini bisa jadi ilustrasi dan renungan kita bersama di malam hari ini. Ya, baik, mungkin Ustadz kesimpulannya dari tema kita di malam hari ini. Iya, kesimpulan kita dari tema kita di malam hari ini para pemirsa, bahwa ternyata kalau kita yakin dalam kehidupan ini kita berasa berjalan aman bersama orang tua kita. Kalau kita misalkan hidup di rumah ada orang tua kita, kita merasa aman. Seharusnya kita merasa aman juga kita menjalani kehidupan di alam dunia ini, karena kita bersama dengan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi yakinlah bahwa di dalam kehidupan ini kita menghadapi suka duka kehidupan ini, kita tidak sendiri. Kita bersama Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kita memiliki keyakinan seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri menghadapi situasi apapun. Kita yakin bahwa kita tidak sendirian, kita bersama Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah inti dari ilmu beriman kepada takdir tadi. Sebab apa? Sebab kita perlu meyakini diri kita bahwa kita tidak sendiri. Karena apa? Karena setelah kita memahami ilmu beriman kepada takdir, kita akan masuk di dalam fase yang ke-6 nantinya, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, baik Ustaz. Baiklah para pemirsa, karena waktunya sudah sangat mendesak, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami, ya Allah. Engkaulah yang menentukan ketentuan takdir kami ini, di dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini. Demikian banyak pencobaan dan problem yang harus kami hadapi. Engkaulah yang memegang ketentuan takdir kami. Ubahlah ketentuan takdir kami yang kurang baik menjadi yang lebih baik, dan tetapkanlah kami semuanya dalam ketentuan takdir yang sangat baik untuk selama-lamanya hingga kami kelak menghadapmu di yaumul akhir. Kabulkanlah permohonan kami ini, Rabb. Baik pemirsa, sekian dulu acara Medika Natura malam hari ini bersama Ustadz Sony Sutrisna. Dan habis ini Anda jangan lewatkan acara terapi kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna juga. Anda bisa memperdalam tentang tosya kembali dan juga cara pengobatan Islami tentunya bersama Ustadz Sony Sutrisna. Baiklah, sekian dulu acara Medika Natura malam hari ini. Saya Aida dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.